Jill Nielsen ini ya. Nanti kalau ada yang kurang-kurang nanti saya akan perbaiki, akan saya tambahkan sehingga kalian semua paham apa yang harus dilakukan pada tahap-tahap pengerjaan pewarnaan Jill Nielsen tadi. Ya, karena kan kalian sudah diberikan introduction, diberikan modul dan juga diberikan video yang sudah dikirimkan ya. Nah, video itu sebetulnya video demo, memang ada beberapa yang harus diperbaiki dan nanti akan saya tambahkan. Sebetulnya di situ narasinya sudah ada koreksi ya, tetapi barangkali ada yang belum paham atau belum mengerti, nanti akan saya terangkan kembali. Ya, ini adalah exercise acid fast staining. Lanjut, Haikal. Nah, ini adalah yang disebut quantification scale dari IU8TLD. Barangkali siapa yang tahu singkatan dari IU8TLD ini? Siapa yang tahu? Asep barangkali tahu? International Union Against Tuberculosis Disease. Oke, bagus Andi, terima kasih. Ini adalah skala internasional yang kita pakai. Standar ini berlaku di seluruh negara. Ketika kita mendapatkan preparat pewarnaan Jill Nielsen ini, membacanya dengan kuantifikasi skala ini, ya. Ini fungsinya untuk apa kita menggunakan ini? Kenapa kita harus membaca si pewarnaan Jill Nielsen ini dengan skala ini? Ada yang tahu alasannya? Kenapa? Mengukur tingkat keparahan mungkin, Dok? Ya, betul. Kita bisa mengukur tingkat keparahan dari pasien dan juga apa? Yang paling terpenting? Haikal barangkali tahu? Belum tahu, Dok. Selain tingkat keparahan apa ya? Apa coba? Untuk melihat respon dari pengobatan ya. Jadi pengobatannya berhasil enggak gitu ya? Apa tetap aja skalanya tidak berubah atau ada perubahan setelah diberikan pengobatan ya? Kita melihat itu juga ya. Barangkali nanti kalian bisa baca lagi lebih dalam terkait ini, karena kasusnya barangkali minggu ini ya kalian dapat kasusnya. Ya, seharusnya sih sudah ya, atau minggu depan kasusnya. Sudah selesai tadi, Bu? Oh, sudah selesai. Ya, dibahas nggak terkait itu? Enggak. Ya, berarti kalian baca lagi ya, bahwa kenapa sih, apa susah-susah saya harus belajar skill lab Jill Nielsen, kemudian harus dibaca apa manfaatnya, apa coba manfaatnya, apa yang kalian pelajari itu apakah bermanfaat atau tidak ya. Jadi kalian tahu tujuan dari pembelajaran ini untuk apa ke depannya nanti ya. Nah, itu salah satunya adalah itu ya. Oke, nah di sini ada 5 kriteria. Itu yang pertama adalah pada 108 pandang tidak ditemukan sama sekali acid fast bacilli ya. Ini bisa saja terjadi kalau memang pasiennya bukan pasien TB 1 gitu ya. Yang kedua adalah barangkali pengambilan spesimen yang kita ambil tidak adekuat ya, tidak sesuai sehingga kita tidak bisa mengambil si kumannya ya, tidak tergambar atau tidak tertangkap ya, bisa saja ya. Makanya kenapa spesimen yang kita ambil harus berapa minimal dari pasien? Diajarin nggak di kasus berapa spesimen yang diambil pada pasien TB ini? 3 atau 2 ya, Dok? Kok masih ragu-ragu? 3 sputum itu. Ya, 3 sputum. Sputum apa aja? Tadi itu bisa sputum pagi hari, yang seperti itu bukan, Dok? Ya, Ya.
atau sputum yang diambil waktu pas pemeriksaan. Ya, sewaktu pagi Ya. hari, kemudian pagi hari besoknya si pasien disuruh bertahak lagi. Ya, kemudian diambil sampelnya. Terus yang ketiga, ya sewaktu lagi. Coba lagi kalian lihat ya. Kenapa 3 kali? Ada alasannya. Ya. Kenapa 3 kali? Dibaca ya. Harusnya pas di tutorial itu dibahas ya. Kalian bertanya ya. Saya nggak mau nerangin lagi di sini karena ini hanya skill ya. Nanti kalian belajar lagi di situ kenapa alasannya ya. Kalau saya tutornya mas saya tanya itu teh. Ya, oke. Jadi ini adalah yang tadi ya. Jadi belum tentu itu negatif ya. Bisa saja makanya kenapa kita harus ambil 3 ya. Supaya pembacaan kita adalah valid ya, belum tentu satu spesimen itu tidak ada sama sekali. Yang kedua adalah 1 sampai 9 saja dari 108 pandang ya. Jadi ketika kita cari coba ketemu 1, nanti kemudian 8 pandang berikutnya nggak ada lagi. Total cuma ada 1 sampai 9 saja. Itu biasanya kita sebut scanty atau direportkan saja berapa gambarannya, cuma ketemu 2 per 100 lapang pandang, per 100 ya, kita minimal 100 lapang pandang yang harus dilihat. Kemudian yang disebut positif 1 itu di antara 10 sampai 99 per 100 lapang pandang ya. Jadi dari 100 lapang pandang kalian hanya menemukan antara 10 sampai 99 ya, bisa 80, bisa 75, bisa 50 tapi per 100 lapang pandang. Kemudian yang kedua adalah positif 2 adalah 1 per 10 per 1 lapang pandang pada 50 lapang pandang. Ya. Jadi dari 50 lapang pandang kalian menemukan antara 1 sampai 10. Ya. Itu adalah positif 2. Ya. Itu. Jadi ada 1 per 10, 1 atau sampai 10 ya. 1 atau sampai 10. Ya. Kemudian more than 10 per lapang pandang ya. Per lapang pandang itu ada 20 lapang pandang minimal ya. Jadi misalnya ketika kalian menemukan per lapang pandangnya Anda menemukan 30, tapi kemudian berikutnya cuma 5, berikutnya lagi 30, berikutnya lagi 20, berikutnya lagi berapa. Nah, bila kalian sudah menemukan 20 lapang pandang, rata-rata kuman yang ditemukannya adalah lebih dari 10, itu udah positif 3 ya. Jadi harus kita cari sampai minimal 20 lapang pandang dan masing-masing lapang pandang itu ada lebih dari 10 yang ditemukan. Itu sudah masuk positif 3. Jika positif 2, kalian harus mencari lebih dari 50 atau minimal 50 lapang pandang, tapi per lapang pandangnya Anda harus menemukan antara 1 sampai 10 kuman di situ. Itu sudah masuk ke positif 2. Kalau positif 1, barangkali hanya antara 1 ada, yang berikutnya ada 10, berikutnya lagi cuma 5. Nah, di total ternyata dia pokoknya kurang dari 100. Dari 100 lapang pandang yang kamu cari, dia kurang dari 100. Nah, kalau kurang dari 100 itu berarti plus 1 ya. Kalau cuma 1 sampai 10, cuma 1 sampai 9 itu adalah scanty atau kita sebut saja berapa angka yang didapat. Seperti itu. Paham nggak? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Dok, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Untuk yang scanty itu, jadi maksudnya apakah ada kemungkinan kontaminasi dari laboratorium atau bagaimana ya, Dok? Oh, tidak. Itu memang dari ininya ya, dari si sampelnya tadi. Karena kan si sampelnya tadi kalau kumannya sedikit, ya pasti yang tertangkapnya juga sedikit ya. Kalau kontaminasi
kita harus hindari, dan itu tidak mungkin terjadi ya, karena kita ambil dari si spesimennya langsung ya. Kemudian kita lakukan secara aseptis ya, setiap pengerjaan kita lakukan secara aseptik ya, karena satu kuman yang kita kerjakan itu sangat infeksius, sehingga ketika kita melakukan pengerjaannya juga harus secara hati-hati ya. Kita tidak boleh melakukan kontaminasi, terutama kontaminasi ke lingkungan ya. Sebisa mungkin lingkungan itu harus dalam keadaan steril ya, sehingga pengerjaan pun di bawah keadaan steril. Kita berada di suatu hood yang memang sudah steril, dan melakukan pekerjaannya juga secara aseptik dan steril ya, gitu. Dan sehingga kemungkinan terjadinya kontaminasi itu jarang sekali. Apalagi ini hanya untuk pembacaan, ini biasanya jarang sekali kontaminasi, dan yang kita lihat adalah si bakteri secara utuh ya. Ini agak sulit kontaminasi dari ini, kecuali kalau cross contamination, misalnya alat yang dipakainya bekas dari yang sampel yang sebelumnya, itu bisa terjadi, dan itu tidak boleh karena ini kan SOP-nya juga. Ini kenapa makanya kalian diajarin skill lab ini teh, untuk supaya kalian tidak salah dalam melaksanakannya ya. Gitu. Step-step ini untuk mencegah hal seperti itu ya. Makanya ada pelatihannya, ada skill lab-nya untuk ini. Ya, silakan. Dok, saya ingin mengkonfirmasi. Jadi Ya. Saat pemeriksaan lapang pandang itu, jadi satu lapang pandang ditulis begitu, Dok? Ya. Jadi, kenapa? Jadi Satu misalnya lapang pandang ditulis. Ya, hasil satu lapang tulis terus baru cari lapang pandang yang baru begitu, Dok, atau bagaimana? Iya, kan kata saya juga biasanya nanti ada form, ada kotak isi 100. Ada kotak 10 kali 10 itu yang harus diisi. Sehingga kalian tidak salah ya. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, lanjut slide berikutnya. Nah, ini smear yang pertama ya. Ini kita belajar berhitung. Nah, ini siapa nih kira-kira? Haikal coba hitung ada berapa nih Haikal. Kemudian jawab pertanyaan yang ada di samping ini. Mana yang kalian cari di sini? Kalau bisa diperbesar, bisa nggak? Di Zoom kali di bawah, kanan bawah. Iya. Nah, Kan bisa lihat ya. Bisa ada tulisan coret-coret nggak sih, Kang, supaya kelihatan di 1 bulan? gimana? Set Tools pulpen-nya, ada tools pulpen-nya. pulpen, annotate. Oh, Ini nah, gitu. 1. Nah ya, silahkan dibantu. Ini banyak sih. Ini lebih dari 10, satu lapang pandang. Berarti masuk grade ini, Dok, +3 kalau Iya, konsisten. +3. Nah, di sini kan ada yang 2-2 nih, kayak apa namanya? Nah, ada yang berdempetan, itu bisa dihitung 2 ya. Oke, ini berarti lebih dari 10 ya. Kalau lebih dari 10 konsisten pada 20 lapang pandang, berarti kriterianya berapa, Haikal? +3, Dok. Masuknya. +3. Oke. Thank you. Ya, berarti betul ya. Lanjut, slide kedua. Bentar. Slide kedua, Asep. Kira-kira berapa nih Asep? Betul.
Di Zoom dong, Kal. Nah, di Yeah. zoom sedikit. Nah, ini ada yang numpuk-numpuk. Kalau misalnya numpuk-numpuknya Kurang gede. kelihatan, kalau numpuk-numpuknya kelihatan, bisa dihitung satu persatu. Tapi kalau nggak kelihatan, hitung aja satu. Kira-kira begitu ya. Kemudian kalau di mikroskop, kalian bisa mainkan mikrometernya atau pemutar halusnya sehingga resolusinya bisa terlihat lebih jelas. Ketika tidak terlihat, kalian bisa putar yang halusnya, itu akan terlihat ya. Oh, ini ternyata ada 2. Nah, itu bisa dihitung ya, seperti itu. Oke. Ini berapa, Asep? Lebih dari 10 juga? 9. Ada pas 10. Ada pas 10 ya. Ada pas 10, jadi kira-kira berapa? Plus 1. Plus 1, betul. Ini dari berapa lapang pandang ini? Oh, Di Coba bawah pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya tadi apa? Di sebelah kanan. Kiri. Pertanyaannya, kalau 20 katanya. Kalau 20. Berlapang pandang, konsisten, gambarannya seperti ini, kira-kira apa katanya? Berarti harusnya masih tetap plus 3 dong. Plus 3, ya betul. Oke, good. Lanjut, slide ketiga. Slide ketiga. Andi, coba. Bisa diperbesar nggak? Bentar, Dok. Udah ini teh? Apa mau diperbesar lagi? Mau diperbesar lagi. Ini memang, nah ini slide-nya yang kurang bagus ya. Tapi nanti ada yang kayak gini juga gambarannya, sehingga kalian harus bisa, ada yang gampang, ada yang susah gitu ya. Itu benar apa gitu ya. Betul. Ya. Oke. Ya. Kira-kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 16, Dok. 16, oke ya. Ya, kalau ini konsisten sama ya, plus 3 juga ya. Plus 3. Betul. Oke, makasih Andi. Ayo lanjut lagi, smear keempat. Yang bulat-bulatnya dihilangin dulu, bisa nggak? Nah, ini lebih besar-besar. Silahkan. Satu itu. Ya. Ya. Oke. Ada berapa? Kurang dari 10 ya? Ya dok, sekitar 8. Iya dok. Ya, sekitar 8 berarti kalau sekitar 8 berapa yang harus kita baca? Minimal 58 Iya, pandang. minimal 58 pandang. Kalau konsisten berarti dia adalah plus 2. 2. Oke. Ya, terima kasih. Lanjut. Smear keempat. Belum saya tunjuk ya tadi ya. Smear kelima ya. Oke. Siapa Sofia? Silahkan Sofia. Ada lagi nggak kalau digeser?
Ada ya. Oke, nah yang ini ada penjelasan nih. Ada beberapa yang masih terlihat berwarna biru, ya. Ya, betul Kak? Ya kan? Ada yang merah memang merah, ada yang masih terlihat berwarna biru. Nah, di sini biasanya kita harus lakukan muter si pemutar halusnya dulu. Kalau memang terlihat ternyata oh dia berbinar berwarna merah ternyata di balik itu barangkali dia tertutup oleh slime atau oleh mukus yang warnanya biru, si bakterinya nggak kelihatan gitu ya. Nah, ketika kita putar, pemutar halusnya, oh ternyata bisa dia kebuka dan akhirnya warnanya merah, bisa ya. Nah, jadi kita harus pastikan. Tapi kalau tetap terlihatnya tidak berubah, tetap aja warnanya kayak biru, ya harus diabaikan ya. Jangan dihitung. Bisa saja itu bukan ya, bukan si bakteri asid vas bacilli ini gitu ya. Sehingga memang tidak terwarnai oleh warna merah. Atau memang waktu pewarnaan kalian kurang lama melakukan pemanasannya sehingga zat warna yang ditambahkan itu tidak masuk secara sempurna ke si bakteri tadi, bisa ya. Dan biasanya itu kelihatannya banyak. Nah, barangkali kalian harus lakukan lagi pembuatan Ziel-Nielsen lagi, preparat Ziel-Nielsen lagi supaya pembacaannya lebih sempurna. Bisa saja ya, begitu. Jadi barangkali waktu pada proses pewarnaannya yang tidak adekuat gitu ya. Nah, kalau misalnya hanya 1-2 kemudian memang benar-benar tidak berwarna merah, berarti itu bisa saja bakteri yang lain. Ya. Oke, kayaknya ini kurang dari 10 ya. Iya dok, jadi harus Ya. diamati di 50-80. Iya, betul. Oke. Ya, lanjut smear ke-6. Dok, izin bertanya. Iya, silakan Cynthia. Sebelumnya mohon maaf dok karena harus off kamera karena sinyalnya lagi buruk. Punten tanya dok, yang tadi kalau ada basili yang agak meragukan gitu ya dok, masih agak biru, itu kan sebelumnya dokter mention dilakukan pemutaran ya dok, itu maksudnya yang seperti apa ya dok, agak kurang terbayang. Kamu sudah pernah menggunakan mikroskop belum? Sudah dok. Sudah. Ketika mengamati bakteri, kamu menggunakan lensa apa saja? Lensa okuler dan okulernya berapa? Okulernya 10 kali dok. Iya, objektifnya 100 kali. 100 total 1000 kali pembesaran. Kali pembesaran. Harus dibantu apa supaya lebih jelas lagi resolusinya? Minyak imersi dok. Ditambahkan minyak imersi. Ketika Anda melakukan pengamatan, Anda mendekatkan si lensanya ke slide menggunakan pemutar apa? Makro, kemudian diperbaiki resolusinya dengan pemutar mikro atau pemutar halus ya. Nah, itu. Jadi harus dimainkan pemutar halusnya supaya kalian bisa melihat, karena kadang-kadang fokus si lensa objektifnya ke satu sisi saja. Ya, ketika kita putar pemutar halusnya akan posisinya fokusnya akan berubah. Nah, seperti itu. Jadi itu yang harus diputar-putar supaya bisa terlihat semua secara jelas, karena fokusnya dia bisa berubah-ubah. Kadang posisinya di sisi yang sebelah kiri misalnya, kemudian ketika kalian putar lagi pemutar halusnya berpindah posisi fokusnya di sebelah kanan. Yang sebelah kirinya misalnya jadi lebih buram dibanding yang sebelah kanan. Seperti itu. Gitu. Mengerti nggak, Cynthia? Kebayang nggak? Kebayang dok. Terima kasih dok. Oke ya, ya memang harus latihan ya.
karena kan kalian paling hanya sekali 2 kali untuk melihat mikroskop. Nah, nanti kalau lebih paham lagi, kalian lebih paham, oh ternyata begini yang dimaksud saya gitu ya. Oh, ini yang disebut kita harus lihat secara jelas tuh dengan mutar si pemutar halusnya. Oke. Ya, kalau sudah paham kan ya? Ya, oke. Nah, sekarang smear ke-6 nih, siapa nih yang mau baca? Siapa? Yusnita, mangga Yusnita, silahkan. Nah, dok, ini jadi cuman ada sedikit sekali, dok, kurang dari 10. Ya. Ada 1, Ya. ya 2 atau 3 nih, dok. Nah, ini yang ini kan ada panjang ya, tapi terlihat terpotong itu 2. Kita anggap 2. Ya. Berarti kira-kira ada 1, 2, 3, 4 gitu, dok. 4 ya. Ya. Nah, kalau 4 nih ya, how many katanya? Ada 4. What is the grade of smear is overall number of FFB dari 100 lapang pandang ini memperlihatkan kurang dari 10. Jadi berapa? Kalau yang ini kurang dari 10 berarti di record angka pastinya Ya, itu, dok. angka pastinya aja ya. Berarti misalnya cuma 4. Ya barangkali si pasiennya udah makin sembuh ya, sehingga kuman yang ditemukannya lebih sedikit. Ya, oke. Lanjut. Smear ke-7. Bagaimana smear ke-7? Banyak ya. Oh, ini gemuk-gemuk kali. Ada yang ngeblok gini ya. Ada lebih dari 10 ya, kira-kira ya. Nah, kemudian di sini kalian lihat ya, ada blot warna merah gitu ya, yang besar-besar gitu ya. Kira-kira nih, apa menurut kalian? Ada yang merah-merah gitu ya, blok-blok, itu bakterinya atau gimana? Mungkin bakteri yang ini, dok, sudah menggumpal gitu. Ya, bisa saja terjadi ya, ada bakteri yang menggumpal, tapi bisa juga waktu pewarnaan itu tidak begitu sempurna ketika dilakukan dekolorisasinya ya, dibuang warnanya, ada proses dekolorisasi. Ada yang tahu apa itu dekolorisasi? Disiram pakai asam alkohol, dok, supaya warna ininya hilang, warna merahnya. Iya, jadi ketika proses dekolorisasinya barangkali tidak adekuat sehingga masih ada sisa-sisa warna karbofuksin yang tersisa di situ sehingga akhirnya itu apa namanya terlihat seperti gambaran seperti itu. Bisa jadi itu memang ada bakteri yang menumpuk nih kayak yang di atas nih, ini dari bakteri-bakteri yang menumpuk ya. Tapi kemudian di sini kan nggak jelas itu numpuk atau bukan ya, yang di bawah-bawah ini ya. Nah ini kalau bisa ya tidak usah dihitung ya, ini yang seperti ini. Jadi kita abaikan saja. Barangkali itu sisa-sisa dari pewarnaan tadi. Oke, lanjut. Smear ke-8. Nah, ini lebih baik lagi nih. Kalau ini udah lebih jelas sekali ya. Jadi kalian bisa baca dengan jelas. Si morfologi dari si bakterinya juga masih bagus-bagus ya, masih cantik sehingga kalian bisa membaca dengan jelas. Nah,
Seperti tadi di sini ada juga nih batang tapi warnanya biru. Ya, seperti morfologinya hampir sama dengan yang warna merah, tapi dia warnanya biru. Ya, berarti ini barangkali bukan si asid fasbasili karena dia tidak terwarnai oleh warna merah. Oke, ya. Jadi berapa ini kriterianya? Lebih dari 10 juga, Dok. Terus Iya. dalam 20 fields berarti plus 3. Iya, oke. Lanjut, 9. Nah, ini. Itu betul. Yang di atas barangkali ini ada 3 kuman bersatu, yang di bawah ini ada 2, yang ini 1, ini 1. Jadi ada berapa? Kurang dari 10 ya. Paling ada 7, ini ada 7. Jadi berapa? Harus minimal 50 lapang pandang ya untuk masuk kriteria plus berapa? 2. Plus 2. Iya, betul. Lanjut, SMIR 10. Terakhir nih. Ya, silahkan. Ini ada yang 2. Oke, ini lebih dari 10 kah? Kurang sepertinya, Dok. Kurang, oke. Jadi gimana? Kurang dari 10 berarti plus 2, masih plus 2. Masih plus 2. Jadi bukan 20 ya, harus nambah lapang pandangnya. Iya. Kalau gitu harus 50. Oke. Next, sudah ya, selesai. 11. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Dok, yang OSE kalau Ya. dulu pakai OSE itu kenapa ya, Dok? OSE itu jadi barangkali dulu kita menggunakan tidak menggunakan lidi ya. Jadi kita menggunakan OSE yang dibakar sebelumnya. Kemudian kita ambil spesimen dan kita masukkan OSE-nya ke pasir yang beralkohol, kemudian baru dibakar. Nah, tetapi ini kadang-kadang kan ada api ya, akhirnya tidak istilahnya pembakarannya atau apa bisa membahayakan ya ke pekerja medis yang melakukan pemeriksaan ini. Akhirnya diganti dengan lidi kapas yang lebih safe ya dibanding kalau dengan menggunakan OSE. Kadang-kadang kan kalau udah dimasukin ke pasir yang beralkohol kemudian kita bakar, kadang-kadang si pasirnya mercik-mercik gitu. Kadang-kadang nanti kena ke kulit malah kebakar ya. Biasanya seperti itu. Akhirnya pakai lidi kapas. Ya. Oke. Paham ya? Paham. Terima kasih, Dok. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi step-step yang diajarkan, didemokan, kalian terangkan ke saya. Nanti saya akan checklist kira-kira step-step mana yang terlewat ya. Nanti akan saya koreksi. Oke. Siapa yang mau duluan untuk melakukan si itunya? Boleh saya, Asep Dok? dulu. Siapa? Syafa. Siapa? Aklila, Syafa. Siapa, Neng? Aklila, Dok. Aklila, Mangga Aklila, silahkan.
Saya tulis dulu nama, nanti setelah itu Asep ya. Aklila Kurota. Untuk prosedurnya sampai ke interpretasi, Dok? Nggak usah, sampai ke selesai pewarnaan saja. Karena kan interpretasinya tadi sudah latihannya. Oh iya, baik. 130, 110, 190 berapa? 010, Dok. 010. Ini grup mana? A, B, C, D. C, Dok. 14. C berapa? 14. 14. Oke. Ya, silakan. Ya, baik. Di sini pertama-tama yang dilakukan adalah melakukan persiapan smear. Nah, sebelumnya di sini kita perlu mencuci tangan terlebih dahulu untuk kemudian memakai gloves. Nah, selanjutnya kita membersihkan gelas slide dengan alkohol 95% atau dibakar di atas api sekitar 2-3 kali. Nah, selanjutnya kita ambil template, kemudian tandai gelas slide dengan daerah opal sekitar 2x3 cm untuk kemudian balik gelas slide-nya untuk menaruh spesimen. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mengambil spesimen, yaitu sputum, dengan cara yang pertama memanaskan terlebih dahulu inoculating loop atau OC sampai membara, untuk kemudian didinginkan terlebih dahulu sebentar, dan selanjutnya kita akan membuka kontainer sputum, kemudian ambil sputum dengan OC di bagian yang disertai bercak darah dan bagian yang paling kental sputumnya. Nah, lalu kemudian taruh bagian tengah tanda yang tadi sudah dibuat. Nah, selanjutnya setelah digunakan, kemudian OC yang berisikan sputum, kemudian letakkan sputumnya di bagian tengah dari bagian oval tadi. Kemudian untuk OC-nya masukkan ke dalam pasir alkohol untuk desterilisasi sambil diputar-putar agar sputumnya tidak menempel lagi. Setelah itu bisa dipanaskan dan kembali diletakkan di rak. Nah, setelah itu sputum yang tadi sudah diletakkan di bagian glass slide, kemudian tusuk dengan tusuk gigi, pertama secara vertikal, kemudian horizontal untuk wadan, untuk kemudian diputar membentuk lingkaran atau yang juga disebut sebagai coiling method. Nah, kemudian setelah itu tusuk gigi yang telah digunakan dimasukkan juga ke dalam pasir alkohol untuk didesterilisasi. Kemudian keringkan gelas slide tadi yang sudah berisikan sputum yang sudah diratakan. Nah, selanjutnya fiksasi dengan api sekitar 3 kali untuk membuat spesimennya menjadi terfiksasi. Nah, selanjutnya setelah siap, gelas slide yang tadi sudah di-smear diletakkan di atas rak. Kemudian tuangkan pewarnaan yang pertama, yaitu carbol fuchsin di dalam ke gelas slide tadi. Kemudian fiksasi dengan cara memanaskan dengan api di bagian bawah selama 5 menit. Nah, untuk pemanasannya sendiri jangan diam di satu titik saja, tetapi bergerak menyebar. Namun jika terlihat gelas slide-nya mengeluarkan asap, maka matikan terlebih dahulu apinya untuk kemudian bakar lagi dan panaskan lagi. Nah, setelah selesai 5 menit, dinginkan selama sekitar 1 menit dan cuci dengan air. Nah, selanjutnya kita akan melakukan dekolorisasi dengan menggunakan asid alkohol 95% sampai warna ungunya hilang. Nah, selanjutnya kembali cuci dengan air dan baru diberi dengan counter stain yaitu methylene blue selama 1 menit. Nah, selanjutnya cuci juga dengan air, kemudian keringkan, dan selanjutnya biarkan kering di udara atau juga bisa dikeringkan menggunakan kertas saring. Namun untuk penggunaannya ini tidak boleh digores atau digesek-gesek karena itu bisa menghapus spesimennya itu sendiri. Sehingga kalau ingin memakai kertas saring cukup ditekan-tekan lembut saja sampai kering. Mungkin seperti itu, Dok. Oke, bagus. Ya, akan saya koreksi sedikit ya. Jadi pada video yang diberikan ada beberapa koreksi memang yang sudah barangkali di narasinya ya, yang sudah diberi keterangan. Jadi pertama seperti biasa kalian melakukan cuci tangan dan melakukan memasang handskun. Hal itu dilakukan untuk proteksi diri ya.
Jadi biasanya kita menggunakan sarung tangan, kemudian kita pakai jas lab, kemudian kita pakai masker, pakai penutup kepala, ya. Itu terserah apa namanya sesuai dengan standar yang berlaku, ya. Nah, kemudian setelah melakukan cuci tangan dan pemasangan sarung tangan, kita lakukan persiapan, ya. Persiapannya seperti biasa, kita bersihkan gelas slide-nya dengan alkohol 95% itu untuk agar si apa namanya si gelas slide-nya terbebas dari minyak-minyak, ya. Kalau ada minyak-minyak itu si spesimennya tidak akan menempel dengan sempurna, kemudian pewarnaannya juga tidak akan terwarnai dengan baik, ya, sehingga memang itu perlu dibersihkan, bisa dengan pembakaran di atas api atau pemberian alkohol 95%. Setelah melakukan pembersihan, kita buat suatu tanda atau suatu template, ya. Template ini standar internasional, ya. Untuk pewarnaan Jill Nielsen ini kita gunakan template ukuran bentuknya oval dengan ukuran 2x3, ya. Kita gunakan pakai pensil kaca digambar gitu, ya, tapi di bawahnya jangan si spesimen berada sama sisinya dengan si gelas pensil gelas tadi. Jadi pensil gelasnya di bawah, si spesimennya berada di atas gitu, ya. Nah, itu kemudian setelah digambar dengan ukuran yang standar, kita lakukan pengambilan spesimen dari kontainer sputum, ya. Spesimennya itu kan disimpan di sputum kontainer. Nah, si sputum kontainer itu biasanya ada tutupnya itu ulir. Jadi ketika kita buka si kontainernya itu, tutupnya harus terbuka ke atas. Ketika kita simpan di meja, si tutupnya harus terbuka ke atas. Karena apa? Barangkali percikan-percikan dari spesimen yang ada di dalam kontainer itu berada juga ditutup. Nah, sehingga si tutup itu infeksius. Kalau kita tutupnya disimpan di meja dalam keadaan tertelungkup, barangkali sisa-sisa si spesimen itu mengkontaminasi meja kerja kita. Nah, itu sangat berbahaya, makanya diusahakan terbuka seperti itu. Kemudian kita ambil dengan apa namanya? Wooden stick, ya. Jadi kita tidak ambil lagi dengan ose, ya. Karena seperti yang tadi saya jelaskan ke Asep bahwa dengan penggunaan ose itu membahayakan ketika terjadi proses pembakaran itu pasir bisa memercik ke pekerja, ya, ke kita, ya, sehingga malah membahayakan, nanti ada luka bakar dan sebagainya. Akhirnya digantilah oleh wooden stick. Wooden stick-nya bentuknya ada dua sisi. Aduh, bisa kelihatan nggak ya? Saya bukan YouTuber, jadi nggak kelihatan. Nah, gini panjang, ujung yang sininya tajam, ya, ujung yang sininya seperti brush, ya. Jadi kita bikin wooden stick yang dari tusuk sate seperti ini ujung yang tajam, dan ini ujung yang seperti brush, biasanya digeprek gitu, ya, sehingga si ujungnya seperti ini, ya. Nah, kita ambil sputumnya dengan ujung yang berfimbre tadi, ya, yang kayak sapu itu kita masukkan, kita ambil yang paling kental, yang purulen atau yang ada blood spot-nya. Kita ambil, kemudian kita simpan di tengah-tengah yang oval. Nah, ini, ya, kita simpan di tengah-tengah yang oval. Kemudian setelah itu kita posisikan si wooden stick-nya ke ujung yang tajam. Kemudian kita sebarkan si spesimennya ke arah vertikal, nih, seperti itu. Kita lakukan coiling method. Coiling method itu kita ulir-ulir di masing-masing kuadrannya nih, diulir gitu kayak bulat-bulat gitu, kayak apa?
kayak keriting gitu. Memenuhi 4 kuadran tadi, per kuadran jadinya per kuadran di coiling, kemudian kuadran berikutnya, kuadran berikutnya sampai keempatnya terisi oleh si spesimen tadi. Setelah itu, setelah terisi membentuk gambaran oval ukuran 2x3, kemudian kita keringkan di suhu ruangan ya. Sampai kering, kita lakukan fiksasi di atas api sebanyak 3 sampai 4 kali. Fungsinya untuk apa? Fiksasi ini untuk menempelkan si spesimen tadi ke gelas kaca supaya lebih menempel dan juga si bakterinya mati ya. Karena terbakar ya. Tetapi tidak boleh lama-lama ya. Kalau lama-lama si bakterinya akan morfologi bakterinya akan berubah menjadi shrinking dan akhirnya tidak terbaca ya. Jadi cukup 3 sampai 4 kali saja. Setelah selesai dilakukan fiksasi baru kita lakukan pewarnaan. Pewarnaan yang kita lakukan ada 2 macam, yaitu dengan menggunakan karbofuksin, yang kedua dengan menggunakan methylene blue ya. Karbofuksin yang kita gunakan itu tadi ada yang tadi dijelaskan bahwa kita akan mewarnai si spesimen tadi dengan cara pemanasan. Kenapa kita melakukan pemanasan? Ada yang bisa jawab? Agar itu dok wax-nya supaya meleleh gitu, biar nyampur sama warnanya. Supaya warnanya bisa masuk, dok. Betul. Jadi si morfologi dari bakteri ini dia mempunyai dinding wax yang tebal ya, sehingga ketika proses pewarnaan itu dia susah sekali masuk zat pewarnanya ke dalam dinding sel, sehingga biasanya dia tidak terwarnai dengan sempurna. Seperti misalnya pada pewarnaan gram, dia tidak bisa terwarnai oleh pewarnaan gram ya, mental gitu istilahnya, jadi nggak kelihatan ada si bakteri itu. Nah, dengan cara Ziehl-Neelsen ini, si Ziehl-Neelsen ini menemukan cara pewarnaan yang baik untuk si bakteri ini. Jadi dia melakukan pemanasan. Jadi si wax-nya itu dilarutkan dengan sistem pemanasan sehingga si karbofuksinnya masuk ke dalam dinding sel yang mengandung wax tadi ya. Gitu karena wax-nya larut terencerkan terus si karbofuksinnya masuk gitu. Nah, kenapa harus secara intermittent? Jadi pemanasannya tidak boleh pemanasan yang terlalu panas ya. Jadi cukup hanya melarutkan si wax-nya saja, kemudian si karbofuksinnya masuk, dan setelah itu jangan berlebihan panasnya, karena kalau berlebihan malah si morfologi dari bakterinya berubah, jadi malah shrinking ya, jadi malah mengkerut, akhirnya nggak kelihatan ya. Nah, dengan itu makanya bagaimana kita supaya mengetahui apakah pemanasan kita optimal atau tidak, yaitu tadi jangan sampai si karbofuksinnya mendidih ya. Cukup dengan setelah beruap kita hindarkan dari api. Kalau sudah gitu panaskan lagi. Dilakukan selama 5 menit. Si Ziehl-Neelsen ini sudah menguji beberapa kali, ternyata yang paling optimal pemanasannya itu selama 5 menit. Sehingga akhirnya prosedurnya ditetapkan bahwa dengan pemanasan 5 menit si pewarna karbofuksin akan masuk ke dalam dinding sel dari si bakteri tadi. Nah, setelah itu, setelah dilakukan pewarnaan, ini semua jaringan yang ada di dalam spesimen tadi terwarna oleh warna merah ya, baik yang si asid fast bacilli, yang si mukusnya, yang si sel epitel saluran pencernaan yang ada di dalam preparat itu semua terwarnai oleh merah. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mewarnai yang lainnya dengan warna yang lain? Kita lakukan dekolorisasi ya. Setelah karbofuksin tadi dipanaskan, kita cuci lagi dengan air, sisa-sisa si karbofuksinnya hilang, kita kemudian lakukan dekolorisasi dengan apa? Dengan alkohol 95% dan asid klorid ya, HCl 3%. Nah, itu kenapa kita lakukan asam?
Karena ternyata si acid fast bacilli ini tahan terhadap asam, dia tidak akan terlarut terhadap asam, sehingga hanya sel-sel lain yang terlarut ya. Jadi ketika kita celupkan ke dalam asid alkohol, si bakteri ini tidak terlarut ya. Jadi dia mempertahankan si warnanya di dinding selnya ya. Yang lain mah terlarut, yang lain mah hilang, si warna merahnya langsung hilang, langsung ikut terlarut. Nah, sampai bersih, kemudian kita angkat, kita cuci lagi dengan air untuk menyetop proses dekolorisasinya. Baru setelah itu kita tambahkan metilen blue selama 1 menit. Nah, jadi yang terwarnai oleh metilen blue itu hanya si yang tidak terwarna oleh merah tadi ya, yang tadi sudah terdekolorisasi, kita warnain lagi dengan warna biru ya. Nah, setelah itu dicuci dengan air, baru dikeringkan. Dikeringkan tidak boleh dipakai kertas saring, tidak boleh pakai lap ya. Keringkan saja di suhu ruangan supaya tidak rusak spesimennya ya. Kalau digosok-gosok pakai tisu dan sebagainya, takutnya si spesimen yang ada di kacanya itu rusak, sehingga biarkan saja kering di suhu ruangan seperti itu ya. Jadi yang terwarnai itu adalah yang warna biru itu selain dari si acid fast bacilli, karena si acid fast bacilli-nya udah mengikat kuat si karbofuksinnya tadi ya. Sehingga nanti penampakannya seperti yang tadi kalian lihat ya. Si acid fast bacilli-nya mah warna merah aja, yang lainnya mah warna biru. Ya, mau bakteri apapun yang menempel di situ itu warnanya biru ya, ataupun sel-sel lain itu warnanya biru selain dari warna merah. Gitu. Ada pertanyaan? Paham ya? Sudah lebih paham ya sekarang ya? Oke. Kita lanjut. Ada pertanyaan? Tidak ada. Asep sekarang ya, Asep. Asep nanti bisa jawab lebih baik lagi ya. Wirayasa. Wirayasa nomor berapa Pak Asep? 13 011 019 0044. 0044. Oh, 044. Oke, silakan. Kita tuh apa tadi? A, D, C. C. Oh, C. 14 ya? 14 C, betul. Ya, mangga. Oke. Baik, yang pertama di sini saya akan melakukan pewarnaan Ziehl-Neelsen, di mana di sini saya akan melakukan pewarnaan pada bakteri yang tahan asam, di mana spesimennya adalah sputum penderita yang diduga TB paru. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah mempersiapkan alat dan reagen pada pewarnaan ini. Yang pertama adalah glass slide untuk sediaan, yang kedua adalah sputum sampel pasien disimpan di wadah sputum yang ditutup rapat sehingga tidak menyebar. Yang selanjutnya adalah pensil penanda, kemudian ada juga wooden stick. Yang selanjutnya adalah cetakan untuk menghitung jumlah bakteri tahan asam di sputum, kemudian juga zat warna, yang pertama karbofusin, yang kedua adalah zat warna metilen biru. Kemudian untuk dekolorisasi saya siapkan juga asam alkohol yang terdiri dari 95% alkohol dan juga 3% HCl. Kemudian yang selanjutnya adalah larutan spiritus, kemudian juga kapas alkohol untuk membersihkan gelas slide nantinya. Oke, yang pertama sebelum melakukan atau membuat sediaan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian kita keringkan, kemudian kita menggunakan sarung tangan. Yang selanjutnya adalah kita mengambil gelas slide. Setelah kita memakai sarung tangan, kemudian kita bersihkan gelas slide-nya menggunakan kapas alkohol 95%. Nah, kemudian setelah itu fungsinya adalah untuk menghilangkan kotoran. Nah, kemudian kita juga bisa melakukannya dengan pemanasan, di mana dengan memanaskannya sebentar ke api itu untuk membersihkannya dari lemak yang ada yang menempel pada gelas slide tersebut. Yang selanjutnya adalah kita akan memberikan tanda pada gelas slide, di mana tadi itu seperti yang sudah dijelaskan, kita akan menggunakan pensil gelas, ditempelkan juga dengan cetakannya, dan yang digambar itu adalah di bagian bawah yang nantinya tidak ditempelkan spesimennya, jadi spesimennya itu di sebelahnya. Kemudian kita memberikan tandanya sesuai dengan cetakan yang sudah ada. Setelah itu maka gelas slide tersebut siap untuk ditempelkan sediaan.
Nah, kemudian kita ambil wooden stick, kita lihat ujung yang bukan yang runcingnya, yang satunya lagi. Nah, itu kita ambilkan ke yang tadi wadah sputumnya, di mana wadah sputumnya ketika kita buka, itu wadah tutupnya kita suruh dia menghadap ke atas. Nah, ketika dia atau terbalik. Kemudian kita ambil, di mana yang diambil adalah yang paling kental. Apabila memang ada darahnya, maka kita ambil yang ada darahnya. Kemudian setelah kita ambil, kemudian kita tutup kembali wadah sputum yang tadi dengan rapat, kemudian baru kita letakkan ke tengah dari yang sudah kita tadi berikan tanda ya, ke tengahnya yang oval tadi. Kemudian setelah itu kita putar menggunakan ujung yang runcingnya, di mana kita akan melakukan sputumnya itu agar merata ke seluruh ovalnya. Yang pertama kita lakukan gerakan vertikal ke atas ke bawah, kemudian juga kita lakukan gerakan horizontal, baru yang selanjutnya kita melakukan coiling procedure atau dengan cara memutarnya hingga semuanya mendapatkan sputum yang rata. Kemudian setelah tersebar ke seluruh daerah tadi, kita buang wooden stick-nya ke dalam wadah yang sudah disterilisasi, kemudian kita juga menunggu si sediaan tadi sampai dia kering dengan sendirinya. Setelah dia kering, maka kita akan lakukan fiksasi dengan memanaskan di atas api sebanyak 3-4 kali. Hanya 3-4 kali, tidak boleh lebih, karena kalau lebih bisa saja gosong, dan kalau gosong nanti akan mempengaruhi hasil dari pemeriksaan. Kemudian pada proses fiksasi, semua sediaan dipastikan melekat pada slide dan semua bakteri akan mati. Nah, kemudian si sediaan sudah siap untuk diwarnai. Yang selanjutnya adalah kita ke proses pewarnaan, di mana slide yang tadi kita simpan di atas rak pewarnaan, kemudian kita tuangkan zat warna pertama, yaitu adalah karbon fusin. Kita ulaskan ke semuanya sampai rata, bukan hanya di yang ovalnya saja, ke semuanya, ke seluruh belah slide. Kemudian karena dia itu tahan asam, mengandung wax-nya itu cukup tebal, maka kita harus lakukan pemanasan selama 5 menit di bawah glass slide. Jadi ada alatnya nanti kayak stick, terus di atasnya ada kayak kapas, terus itu nanti kita celupkan ke spiritus, kita bakar, nanti kita panaskan slide-nya di bawahnya selama 5 menit. Dan ingat, apabila ketika kita memanaskan dan dia ada asap, maka kita berhenti dulu. Jadi nggak boleh sampai dia berasap ataupun mendidih. Kalau misalkan sudah tidak berasap, baru panasin lagi selama 5 menit. Kemudian kita tunggu dia sehingga dia sampai dingin, kemudian kita buang zat warnanya. Ketika kita sudah buang zat warnanya, lalu kita cuci dengan air mengalir. Kemudian selanjutnya adalah kita lakukan dekolorisasi. Ada 2 cara dekolorisasi. Yang pertama dicelupkan langsung ke dalam asam alkohol yang tadi 95% dan 23% HCl-nya. Ada juga yang disiramkan juga gitu. Nah, setelah itu kita juga langsung menyiramnya lagi dengan air agar proses dekolorisasinya selesai. Kemudian setelah itu kita letakkan kembali yang tadi sudah selesai zat warnanya, kita pastikan sudah tidak ada. Kemudian kita lakukan atau berikan pewarnaan banding, di mana pewarnaan banding di sini kita menggunakan metilen biru. Kita tuangkan di atas daerah yang kita beri tanda tadi. Kalau ini di daerah yang diberi tanda saja. Kemudian kita tunggu selama 1 menit. Kemudian kita buang zat warna. Nah, di sini kenapa kita tidak dipanaskan lagi? Karena tujuan kita adalah untuk mewarnai bakteri selain dari Mycobacterium tuberculosis. Jadi tidak perlu dipanaskan lagi. Kemudian bagaimana MTB-nya? Apakah dia akan terwarnai lagi? Nah, ternyata untuk metilen biru dia tidak akan mewarnai MTB-nya. Kenapa? Karena yang pertama, dia sudah jenuh oleh warna yang sebelumnya, warna merah itu. Kemudian selain itu juga dia sudah dingin, jadi sudah tidak mampu dimasuki lagi oleh warna seperti metilen biru. Kemudian setelah kita tunggu 1 menit, kita buang zat warnanya, kita cuci kembali pakai air mengalir sampai tidak tampak lagi warna mengalir pada belah slide tersebut. Kemudian kita biarkan keringkan, tidak usah menggunakan kertas saring. Kemudian ketika dia sudah kering, maka kita siap mengamatinya di bawah mikroskop. Nah, kemudian untuk mengamatinya di bawah mikroskop, kita memerlukan bantuan yaitu minyak imersi. Sebelumnya kita siapkan dulu atau nyalakan dulu mikroskop, kemudian juga kita nyalakan lampunya sampai maksimal, kemudian kondensornya pada kondisi paling tinggi,
kemudian diafragmanya kita buka secara maksimal. Nah, lensa objektifnya pembesaran 100 kali kita siapkan, kemudian lensa okulernya 10 kali, sehingga pembesarannya 1000. Kemudian kita simpan objek glass pada meja mikroskop, kemudian teteskan minyak imersi pada atas slide yang tadi. Kemudian kita geser menggunakan yang makro sampai dia menempel ke sediaan. Kemudian kita putar lagi sambil melihat sampai kita menemukan fokus yang sesuai dengan mata kita. Kemudian kita amati bakteri tahan asam, cari batang yang berwarna merah. Kalau ditemukan BTA atau basil tahan asam atau batang tahan asam, maka itu tandanya positif. Kemudian kita hitung pada sesuai dengan hitungan yang tadi, bisa dari 20, 50, ataupun 100 sesuai dengan berapa jumlah bakteri yang nanti kita temukan. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih, sangat lengkap ya. Tapi cukup sampai pewarnaan saja ya, tidak perlu untuk pemeriksaan secara mikroskopisnya, karena memang itu butuh alatnya gitu ya. Dan tadi juga kita sudah latihan terkait pembacaannya. Tapi bagus, terima kasih Asep, sangat lengkap. Lanjut siapa yang mau? Siapa yang mau? Yusnita? Siapa? Siapa? Siapa yang mau? Cynthia, Dok. Oh, Cynthia. Mangga Cynthia. Cynthia sama siapa? Cynthia. Nanti berikutnya siapa? Saya, Dok. Nazira, Dok. Nazira, oke, silakan. Arista. Cynthia Arista. Cynthia putus-putus ya. Cynthia. Selanjutnya Nazira, Dok. Halo, Cynthia. Suara saya sudah terdengar jelas, Dok. Lambat. Atau ganti dulu, siapa? Nazira dulu barangkali ya? Bentar. Teman-teman, suara Punten. Teman-teman, suara aku udah kedengaran belum ya? Udah, lebih jelas. Oh, ini. Maaf, Dok. Ya. Cynthia Arista ya? Iya, betul. 190 berapa? 040, Dok, terakhir. 040, oke. Ya, silakan. Oke. Baik, jadi yang pertama-tama saya akan mempersiapkan alat-alat dan bahan, yaitu preparat dan juga pembakar spiritus, kemudian spesimen, kontainer yang mengandung spesimen, kemudian kapas dengan alkohol, dan juga pensil untuk penanda, kemudian template, dan juga stik kayu, dan juga stik besi dengan kapas di ujungnya, dan untuk reagen-reagennya yaitu carbofuscin, kemudian metilen biru, decolorizer, dan juga air untuk nantinya membersihkan. Kemudian selanjutnya saya akan mempersiapkan diri dengan mencuci tangan, kemudian menggunakan alat pengaman diri seperti sarung tangan, jas lab, dan juga masker. Selanjutnya saya akan melakukan preparasi untuk smearnya, yaitu pertama dengan membersihkan slide kaca dengan menyekanya menggunakan kapas yang sudah dicelupkan dengan 95% alkohol, atau bisa juga dengan kontak langsung dari slide kaca dengan api, yaitu sebanyak 2-3 kali. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan lemak atau kotoran yang ada pada slide kaca. Kemudian selanjutnya saya akan menggunakan
template, yaitu template oval 2x3 cm, yang kemudian selanjutnya akan saya tandai dengan pensil pada bagian bawah dari slide atau pada bagian yang tidak akan diletakkan spesimen. Kemudian selanjutnya saya akan membuka kontainer dari sputum dan tutup dari kontainer yang infeksius akan saya letakkan dalam keadaan membuka ke atas. Selanjutnya menggunakan stik kayu, yaitu bagian yang tumpul atau bagian yang seperti Vibrissae, saya akan mencelupkan ke dalam kontainer sputum dan mencelupkan pada bagian yang paling tebal atau yang paling thick, dan juga pada bagian yang mengandung partikel darah apabila ada. Kemudian selanjutnya saya akan meletakkan sputum tersebut pada bagian tengah dari slide kaca yang sudah saya tandai sebelumnya. Selanjutnya saya tidak lupa akan menutup kontainer dari sputum dengan rapat untuk mencegah adanya kontaminasi. Kemudian selanjutnya dengan bagian yang tajam dari stik kayu, saya akan melakukan smearing dari spesimen, yaitu yang pertama dengan melakukan smearing secara vertikal dan horizontal untuk membagi 4 kuadran, dan selanjutnya dengan coiling method saya akan melakukan dengan gerakan sirkuler kecil agar spesimen dapat tersebar dengan merata. Kemudian selanjutnya stik kayu yang sudah saya pakai akan saya buang, yaitu ke dalam kontainer yang mengandung disinfektan. Kemudian untuk spesimennya akan saya biarkan mengering pada temperatur ruangan. Selanjutnya saya akan melakukan fiksasi, yaitu dengan membakar bagian bawah dari slide di atas Bunsen burner sebanyak 3-4 kali, dan dengan hati-hati agar tidak sampai terbakar. Proses fiksasi ini adalah untuk membunuh bakteri dan juga untuk memfiksasi agar slide tidak akan terbilas pada saat staining dan juga pencucian. Selanjutnya, spesimen yang sudah siap untuk dilakukan staining, yaitu yang pertama, slide akan saya letakkan pada rak staining, di mana bagian yang mengandung dari spesimen sputum akan menghadap ke atas. Kemudian selanjutnya saya akan menuangkan Carbol Fuchsin, yaitu pewarna yang pertama, pada seluruh permukaan dari slide, dan memastikan bahwa pewarna yang saya tuangkan tidak terlalu sedikit. Kemudian setelah menuangkan Carbol Fuchsin, saya akan menggunakan spiritus burner atau menggunakan iron stick yang ujungnya terdapat kapas yang saya celupkan ke spiritus dan kemudian dibakar, di mana selanjutnya saya akan membakar bagian bawah dari slide selama 5 menit secara intermittent, yaitu ketika terdapat asap maka saya akan menjauhkan pembakar tersebut dan kemudian melanjutkannya. Setelah itu saya akan membiarkan slide untuk mendingin selama 30 detik sampai 1 menit. Dan selanjutnya saya akan membuang Carbol Fuchsin dari slide dan juga membilasnya dengan air. Setelah itu saya akan melakukan dekolorisasi dengan asam alkohol atau 3% asam klorik dan juga 95% alkohol, yaitu dapat dengan cara mencelupkan slide ke dalam asam alkohol atau bisa juga dengan cara menyiramnya sampai memastikan bahwa slide sudah tidak ada lagi warna merah. Kemudian setelah melakukan dekolorisasi, saya akan membilas lagi dengan air untuk menghentikan proses dekolorisasinya. Dan selanjutnya saya akan memberikan counter stain, yaitu atau pewarna banding, yaitu adalah methylene blue. Di mana untuk methylene blue ini setelah saya tuangkan ke atas slide akan saya diamkan selama 1 menit, dan setelah 1 menit akan saya bilas lagi dengan air sampai sudah tidak ada pewarna di atas slide.
Selanjutnya saya akan mengeringkan slide pada temperatur ruangan, yaitu dengan air dry atau dengan dianginkan saja, tidak dengan menyeka slide dengan tisu atau kertas saring. Oke, bagus. Ya, lengkap. Terima kasih, Cynthia. Terima kasih, Dok. Ya. Oke, lanjut. Siapa? Tadi Nazira ya? Iya, Dok. Nazira, Dok. Nah, sebentar ya, saya tulis Nazira Putri Juslin. Ya. Nomor berapa? 90221. Sebentar, 110 190 221. 221. Iya, Dok. Oke, silakan. Oke, mulai ya, Dok ya. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pewarnaan tahan asam, di mana alat-alat dan bahan-bahan yang perlu diperlukan adalah sarung tangan, lalu ada glass slide, sputum sampel dari pasien yang suspek TB paru, lalu ada pensil sebagai penanda, kayu stick, lalu ada cetakan, ada zat warna seperti karbofluksin, methylene blue, dan juga larutan dekolorisasi yaitu aset alkohol dengan HCl 3% dan juga alkoholnya 95%. Lalu ada juga larutan spiritus dan kapas alkohol untuk membersihkan glass slide. Tahapan yang pertama adalah saya akan mencuci tangan terlebih dahulu, lalu memakai sarung tangan. Yang kedua, siapkan glass slide dan bersihkan glass slide tersebut bisa menggunakan kapas alkohol ataupun kita bisa langsung memanaskannya di atas api. Lalu selanjutnya kita bisa memberikan tanda pada glass slide menggunakan pensil sudah kita siapkan dengan bentuknya oval dengan ukuran 2 x 3 cm di bagian bawah glass slide. Lalu kita bisa mengambil sampel sampel dahak yang sudah ditaruh di sputum kontainer, di mana pas kita buka itu tutupnya harus menghadap ke atas, jangan telungkup ke bawah, takutnya terkontaminasi ke meja. Kita mengambil sampel dahak tersebut menggunakan stik kayu, jadi bagian ujung stik kayu yang ujungnya itu tumpul atau yang seperti sapu, kita ambil sampelnya, lalu kita pilih sampel tersebut yang lebih kental atau kalau bisa yang ada darahnya. Setelah itu sampel tersebut kita letakkan di bagian atas yang sudah kita beri tanda tadi, kita letakkan di bagian tengahnya, dan setelah itu kita balik lagi stik kayu tersebut ke bagian ujungnya yang tajam. Kita sebarkan di slide-nya secara vertikal, horizontal, putar-putar secara sirkuler, atau prosedurnya itu disebut sebagai coiling prosedur, sampai sputum itu tersebar secara menyeluruh, sampai 4 kuadrannya itu tertutupi oleh sputum. Lalu setelah itu stik kayu yang tadi sudah kita gunakan, kita bisa buang ke dalam wadah yang sudah berisi cairan disinfektan. Nah, setelah itu si preparat yang sudah kita taruh sputum, kita keringkan, dan kita lakukan fiksasi, di mana fiksasi ini kita panaskan di atas api sebanyak 3-4 kali, supaya bakteri tersebut bisa menempel pada glass slide, dan juga gunanya adalah untuk membunuh bakteri tersebut, tapi pemanasan lama karena takutnya dapat mengubah struktur morfologi dari si bakteri. Lalu setelah selesai kita bisa melakukan pewarnaan, di mana pewarnaannya yang pertama adalah karbofluksin. Karbofluksin di sini kita taruh sediaannya di atas rak pewarnaan, kita taruh dengan sputum yang menghadap ke atas, kita tuangkan pewarnaannya yaitu karbofluksin sampai menutupi seluruh slide, lalu kemudian kita panaskan. Untuk pemanasannya kita bisa menggunakan seperti stik yang dibungkus kapas, lalu kapas tersebut kita taruh di spiritus, dan nantinya api tersebut kita taruh di bawah glass slide selama 5 menit secara intermittent, tetapi kalau misalkan timbul asap nantinya kita harus jauhkan dari si glass slide tersebut. Pokoknya dalam pemberian pemanasan tersebut jangan sampai ada larutannya jadi mendidih karena takutnya bisa mengubah struktur morfologinya. Lalu setelah itu kita tunggu, setelah selesai kita dinginkan. Setelah dingin kita bisa langsung siram menggunakan air mengalir.
Setelah itu lakukan dekolorisasi, di mana untuk melunturkannya itu menggunakan alkohol 95% dan HCl tadi 3% supaya karbofluksinnya itu bisa hilang. Dan selanjutnya, ketika smearnya itu sudah tidak ada warna merah lagi, kita bisa melakukan bilas kembali dengan air mengalir untuk menghentikan proses dekolorisasi, dan kita taruh kembali di atas rak pewarnaan, tuangkan lagi pewarnaan kedua yaitu methylene blue di atas sediaan tadi, dan kita berikan sampai 1 menit, dan kita tunggu sampai 1 menit. Setelah 1 menit kita kembali bersihkan lagi menggunakan air mengalir sampai tidak tampak lagi warna pada glass slide tersebut. Lalu setelah itu kita keringkan dan biarkan pada suhu ruangan sambil ataupun diangin-anginkan, atau metodenya disebut sebagai air dryer. Begitu, Dok. Oke, bagus, lengkap. Terima kasih, Nazira. Lanjut nih, siapa yang mau lagi? Dok, Sofi. Apridia. Oh iya, maaf. Siapa? Apridia sama siapa? Apridia dulu, kemudian Apridia, Dok. Oh, Sofia, silakan. Sofia aja ya? Iya, Dok. Nomornya berapa, Sofia? 181, Dok. 181. Oke, silakan, Sofia. Oke, izin memulai, Dok. Jadi untuk prosedur Zell-Nelson staining, sebelum dimulai kita harus mencuci tangan terlebih dahulu memakai sarung tangan dan kemudian menyiapkan preparat. Kemudian untuk preparatnya sendiri bersihkan dulu menggunakan bola kapas yang sudah dicelupkan ke alkohol 95% atau juga bisa ditaruh di atas api sebanyak 2-3 kali untuk menghilangkan lemaknya. Kemudian kita buat template gambar bentuk oval sebesar 2x3 cm di preparat bawah menggunakan pensil dibantu dengan cetakan untuk menjadi tempat spesimen kita nantinya. Kemudian untuk sputumnya sendiri kita siapkan yang sudah ada di kontainer untuk membuka tutup dan wadah. Untuk membuat tutup wadah dan menaruh tutup wadah itu terbalik untuk mengambil sampel sputum menggunakan bagian tumpu yang dipipihkan dari bagian seperti tusuk sate yang kemudian seperti di ujungnya dipisahkan ujungnya. Kemudian sputum yang kita pilih adalah sputum yang teksturnya lebih kental dan juga ada blood spot-nya. Kemudian sputumnya nanti akan ditempatkan di gelas objek di bagian tengah oval yang tadi sudah kita gambar di template, lalu disebarkan secara rata menggunakan stik kayu tajam secara vertikal dan horizontal, dan kita pastikan untuk menyebarkan rata ke 4 kuadran dengan metode coiling, sehingga nantinya sampel sputumnya bisa tersebar dengan rata. Kemudian setelah mengambil spesimen, patahkan di tengah-tengah, jangan sampai patahkan tusuk satenya itu dari tengah-tengah dan jangan sampai menyentuh ujung-ujung dari tusuk sate, lalu buang tusuk sate ke wadah infeksius karena kenapa harus dipatahkan dari tengah supaya menghindari kemungkinan infeksi. Kemudian gelas objek sputum yang sudah kita buat itu dibiarkan kering di suhu ruangan terlebih dahulu. Setelah itu kita lakukan fiksasi di mana preparat ini bisa kita bakar di atas api sebanyak 3-4 kali agar spesimen menempel erat pada objek gelas dan bakteri pada preparat bisa mati dengan kontak panas yang cukup tinggi. Kemudian kita tempatkan gelas objek pada rak pewarnaan. Untuk diperhatikan, pastikan sisi yang terdapat sampel menghadap ke atas. Setelah itu kita bisa memulai proses pewarnaan menggunakan karboflusin hingga memenuhi gelas objeknya, lalu bagian bawahnya bisa dibakar, dipanaskan selama 5 menit, tetapi tidak boleh sampai mendidih, dilakukan secara intermittent atau tidak terus-menerus, dan dibiarkan dingin selama 30-60 detik. Kemudian karboflusinnya ini bisa dibilas menggunakan air mengalir untuk membuang kelebihan zat warna dari karboflusin yang sudah kita gunakan. Setelah itu kita lakukan dekolorasi di mana kita alirkan asam alkohol yang terdiri atas 3% HCl dan 95% alkohol ke preparat sampai tidak ada warna merah dari karboflusinnya lagi. Kemudian kita cuci alkoholnya menggunakan air mengalir. Ini dilakukan untuk membedakan bakteri yang tahan asam dan juga jenis bakteri yang lainnya, karena bakteri yang tahan asam atau acid fast akan tetap mempertahankan warna karboflusin di dalam dinding selnya.
Kemudian setelah kita bersihkan karbofusinnya tadi, kita bisa mewarnainya dengan methylene blue dan kita diamkan selama 1 menit. Setelah 1 menit kita bisa cuci lagi menggunakan air mengalir sampai stainingnya hilang. Setelah itu preparat bisa dikeringkan di suhu ruangan. Untuk selanjutnya bisa dilakukan pengamatan menggunakan mikroskop. Mungkin sekian dok untuk prosedur pewarnaan Ziehl-Neelsen. Oke, terima kasih. Baik, Sofia lanjut ke siapa? Tadi ke Apridia ya? Dok. Iya dok. Ya, Apridia. Apridia Nur Hafizah. Ya, mangga Apridia 190 berapa? 080 dok. 080. Ya, mangga. Baik, di sini saya akan melakukan prosedur acid phase staining. Yang pertama, saya akan mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yaitu yang pertama ada glass slide, kemudian ada sputum sampel yang sudah dimasukkan ke dalam kontainer, kemudian pensil untuk membuat bentuk oval nantinya, kemudian cetakan ataupun template untuk oval. Selanjutnya adalah zat warna. Di sini digunakan karbofusin dan juga methylene blue. Selanjutnya adalah alkohol asam yang terdiri atas alkohol 95% dan juga HCl 3% untuk proses dekolorisasi. Kemudian spiritus dan juga kapas alkohol untuk membersihkan glass slide. Baik, yang pertama saya akan membersihkan tangan saya terlebih dahulu, mencuci tangan dan juga menggunakan sarung tangan. Selanjutnya saya akan mempersiapkan glass slide-nya. Saya akan membersihkan terlebih dahulu ataupun dibakar sebanyak 2-3 kali. Kemudian selanjutnya dengan menggunakan template ataupun dengan menggunakan cetakan yang berbentuk oval dengan ukuran 2 kali 3 cm, saya akan membuat bentuk pola oval tersebut di bagian bawah dari glass slide-nya. Kemudian selanjutnya saya akan mengambil sputum dari sputum kontainer. Setelah saya membuka tutup dari sputum kontainer tersebut, saya akan meletakkan tutupnya secara terbalik atau menghadap ke atas untuk menghindari kontaminasinya dengan meja. Kemudian dengan menggunakan wooden stick yang terdiri atas 2 ujung, yaitu ujung yang berbentuk seperti brush atau sapu dan juga ujung yang tajam, saya menggunakan ujung yang berbentuk seperti sapu tersebut untuk mengambil sputum. Nah, ketika saya mengambil sputum, saya akan melihat bagian sputum yang paling kental. Dan jika terdapat bercak darah, maka saya akan mengambilnya dari bagian tersebut. Kemudian selanjutnya, saya akan dengan wooden stick tersebut, saya akan meletakkan si sputum tersebut di bagian tengah dari oval. Kemudian saya selanjutnya dengan menggunakan bagian yang tajam dari si wooden stick tersebut, saya akan membentuk garis horizontal dan juga vertikal, dan nantinya akan terbentuk 4 kuadran yang ada pada pola oval tersebut. Selanjutnya dengan metode coiling, maka saya akan mengisi seluruh 4 kuadran tersebut untuk terisi dengan sampel dari sputum tersebut. Selanjutnya saya akan mengeringkan sampel preparat tersebut di suhu ruangan, dan selanjutnya setelah kering maka saya akan melakukan fiksasi di atas api sebanyak 3-4 kali agar spesimen tersebut lebih menempel dan juga bakteri bisa mati. Nah, selanjutnya setelah fiksasi dilakukan, maka saya akan meletakkan si glass slide tersebut di atas rak staining. Lalu saya akan melakukan pewarnaan pertama. Yang pertama yaitu dengan menggunakan karbofusin. Nah, setelah memastikan bahwa si karbofusin tersebut mengcover seluruh bagian dari glass slide, selanjutnya saya akan memanaskannya dari bagian bawahnya untuk melarutkan dinding lemak atau wax yang ada pada bagian dinding dari si acid phase bakteria dengan menggunakan spiritus burner ataupun iron stick dengan kapas. Kemudian selama saya akan melakukan saya akan memanaskannya selama 5 menit secara intermittent. Nah, setelah 5 menit saya akan menunggunya dingin selama 30-60 detik dan untuk selanjutnya dibilas dengan menggunakan air. Setelah dibilas, maka selanjutnya saya akan melakukan proses dekolorisasi, yaitu dengan menggunakan alkohol asam yang terdiri atas alkohol 95% dan juga HCl 3%. Nah, setelah dilakukan proses dekolorisasi, maka selanjutnya adalah saya akan kembali menyiramnya atau membilasnya dengan air. Setelah selesai, maka saya akan menambahkan methylene blue
sebagai counter stain ataupun untuk membuat pewarnaan yang kontras saat nantinya diperiksakan di mikroskop. Kemudian saya akan menunggu selama 1 menit dan selanjutnya adalah dicuci dengan air. Setelah selesai dicuci dengan air, maka selanjutnya si glass slide tersebut kita keringkan di suhu ruangan hingga kering, dan selanjutnya si glass slide tersebut sudah bisa digunakan dan diamati di mikroskop. Sekian, Dok. Oke, bagus. Lengkap. Lanjut, siapa nih yang mau? Saya, Dok. Oke, siapa? Andi. Andi Muhammad. Andi Muhammad sama siapa Andi? Setelah Andi siapa? Andi, Saya, Dok, Syafa Azura. Syafa Azura. Oke, nanti ya. Oke, Sekarang Dok. Andi, Muhammad, Adnan Yarus. Iya, betul, Dok. NPM-nya berapa? 130? 0205, Dok. 02 05. Oke. Mangga, silakan. Oke, baik. Sebelumnya saya akan memastikan kesediaan dari alat dan bahannya dulu. Yang pertama ada gelas preparat, kemudian sputum sampel dari pasien duga tuberkulosis, kemudian ada pensil penanda, kemudian ada stik kayu dengan 2 ujung, yaitu ada ujung lancip dan ujung tumpul yang sudah dipipihkan sehingga membentuk seperti brush seperti itu. Kemudian ada cetakan, ada zat warna yaitu ada carbon fuchsin dan methylene biru, kemudian ada larutan dekolorisasi yaitu asam alkohol terdiri atas HCl 3%, dan juga alkohol 95%. Kemudian ada larutan spiritus, ada kapas alkohol, dan juga ada sarung tangan. Sebelum saya memulai, saya akan mencuci tangan dan juga menggunakan sarung tangan dan juga alat pelindungan diri yang lainnya. Kemudian saya akan menyiapkan glass slide dan membersihkan glass slide itu sendiri dari lemak, bisa menggunakan kapas alkohol atau panaskan langsung di atas api. Selanjutnya saya akan memberi tanda pada glass slide menggunakan cetakan 2x3 cm berbentuk oval di bagian bawah atau bagian yang tidak ditaruh sputumnya nanti, menggunakan manis penandanya. Kemudian saya akan bisa mulai untuk mengambil sputum dari wadahnya menggunakan stik kayu, yaitu pada ujung tumpulnya, yang saya akan membuka tutup wadahnya dan menaruh tutup wadahnya terbalik, yang artinya yang itunya menghadap ke atas. Kemudian sampel yang diambil adalah sampel yang paling kental, dan apabila ada darahnya diambil dari yang ada darahnya. Kemudian saya menutup kembali wadah tersebut. Nah, kemudian letakkan sampel sputumnya di bagian tengah di glass slide, di glass preparat yang sudah diberikan tanda. Nah, sampelnya itu kan ada di tengah, sampel yang ada di tengah cetakannya itu disebarkan menggunakan stik kayu ujung yang runcing secara vertikal, horizontal, dan diputar-putar, yaitu metode coiling method, sampai sampel sputumnya tersebar rata dalam 4 kuadran dalam cetakan oval tersebut. Bila telah merata, tusuk stik kayu tersebut akan saya patahkan dan saya taruh di wadah yang sudah berisi cairan disinfektan. Kemudian saya diamkan dan tunggu sediaan untuk kering di udara. Setelah kering, saya lakukan fiksasi dengan memanaskan di atas api sebanyak 3-4 kali untuk memastikan sediaan melekat pada glass slide dan agar siap untuk diwarnai. Namun pada saat pemanasannya jangan terlalu lama untuk tidak mengubah morfologi pada bakterinya. Kemudian setelah selesai, setelah dingin juga, saya sudah siap untuk melakukan pewarnaan. Pertama, letakkan sediaan itu di atas rak pewarnaan. Kemudian saya meneteskan carbon fuchsin sampai menutupi glass slide. Kemudian memanaskan selama 5 menit di bagian bawah glass slide menggunakan stick yang dimukus kapas yang sudah dimasukkan spiritus dan dibakar. Tapi memanaskannya jangan sampai mendidih, yaitu apabila tampak asap, berhenti dulu lalu panaskan kembali. Ya, ini agar sampai tidak mendidih. Kemudian sudah selesai, tunggu sampai dingin, lalu buang zat warna dan kita alirkan dengan air yang mengalir gitu. Selanjutnya dilakukan dekolorisasi menggunakan asam alkohol, yaitu HCl 3% dan alkohol 95%, sampai tidak ada warna merah yang terlihat dari sediaan yang telah dibuat. Kemudian kita cuci lagi dengan air, dan bisa kita aplikasikan zat warna banding, yaitu adalah methylene biru
yang kita tuangkan di sisi yang sama pada DLSDN yang tadi. Setelah itu kita tunggu selama 1 menit dan kita buang zat warnanya dan cuci kembali dengan air mengalir sampai warna hilang lagi. Nah, kemudian kita keringkan sediaan dengan udara, tidak menggunakan tisu ataupun kertas saring. Setelah itu kertas sediaan apabila sudah kering siap untuk diamati dengan mikroskop. Ya, bagus, lengkap. Terima kasih, Andi. Terima kasih banyak, Lanjut, Dokter. siapa? Tadi Syafa, siapa? Dok. Syafa ya? Syafa Azura. Syafa Azura. Sebentar. Syafa Azura double A ya? Iya, betul. 190 berapa? 094. 094. Ya. Oke, baik dok. Saya akan memulai pewarnaan tahan asam atau Ziehl-Neelsen, yang mana di sini pertama saya akan menyiapkan alat dan juga bahan untuk pewarnaan ini. Yang pertama saya siapkan adalah glass slide, kemudian juga ada sputum sampel dalam wadah sputum tertutup rapat, kemudian ada pensil penanda, kemudian juga ada wooden stick, stick kayu, yang mana di sini ujungnya dia memiliki 2 ujung, yaitu ujung tajam dan juga ujung yang pipih seperti brush. Lalu cetakan, kemudian zat warna yaitu carbol fusion metilen biru, kemudian juga larutan dekolorisasi yaitu asam alkohol, lalu juga tusuk gigi atau tadi wooden stick tadi untuk blood smear, lalu larutan spiritus, kapas alkohol dan juga sarung tangan. Nah, yang pertama saya akan lakukan adalah mencuci tangan dan menggunakan hand glove. Kemudian saya akan menyiapkan glass slide dan saya akan membersihkan untuk menghilangkan lemak di gelas preparatin tersebut menggunakan alkohol atau dapat saya panaskan langsung di atas api untuk membersihkan gelas dari lemak. Nah, setelah itu saya akan membuat pola dengan menggunakan cetakan berbentuk oval sebesar 2 x 3 cm di bagian bawah gelas preparat yang akan digunakan. Kemudian setelah itu saya akan mengambil sputum container, saya akan membukanya dan meletakkan tutupnya ke arah atas agar tidak mengkontaminasi barang-barang lainnya. Kemudian saya akan mengambil batang kayu yang ujungnya ada 2 tersebut, ujung tajam dan juga yang pipih. Nah, kemudian saya akan mengambil sputum yang paling kental dan jika ada darahnya, ambil yang ada darahnya menggunakan ujung yang pipih. Kemudian saya akan menaruh di bagian tengah oval tersebut dan akan menyebarkan dengan stick yang tajam secara vertikal dan horizontal sehingga membentuk 4 kuadran. Dari 4 kuadran saya akan melakukan coiling method sampai 4 kuadrannya tersebut terisi penuh. Kemudian setelah itu saya akan mengeringkannya di suhu ruangan dan setelah kering saya akan melakukan fiksasi di atas api sebanyak 3-4 kali agar spesimen lebih menempel dan juga bakterinya spesimennya lebih menempel. Nah, kemudian saya setelah melakukan fiksasi, saya akan meletakkan sediaan di atas rak pewarnaan dan akan mulai mewarnai dengan pewarnaan pertama dengan carbol fusion. Lalu teteskan langsung saja carbol fusion sampai menutupi glass slide. Kemudian panaskan selama 5 menit di bagian bawah glass slide menggunakan stick yang dibungkus kapas dan sudah dimasukkan ke spiritus. Kemudian jika tampak asap, berhenti dulu baru panaskan kembali, jangan sampai mendidih. Lalu tunggu sampai dingin dan buang zat warna serta cuci dengan air mengalir. Kemudian setelah dengan carbol fusion, saya akan setelah dicuci dengan air mengalir, dekolorisasi dengan asam alkohol sampai tidak terlihat warna merah dari sediaan yang telah dibuat. Nah, sebelum menggunakan metilen biru, dicuci lagi dengan air, kemudian tambahkan metilen blue untuk membuat pewarnaan yang kontras untuk membedakan bakteri acid fast ini dengan bakteri lainnya, dan kemudian tunggu selama 1 menit dan buang zat warna serta cuci kembali dengan air mengalir sampai warna hilang. Kemudian keringkan sediaan tersebut di suhu ruangan, lalu dapat langsung diperiksa di mikroskop menggunakan minyak imersi dan sebagainya. Oke. Sudah, Dok. Terima kasih, lengkap. Terima kasih, Syafa. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Lanjut, siapa lagi? Iya, Dok. Yusnita. Yusnita dengan siapa? Setelah Yusnita siapa?
Saya Ada dok. Joseph. Siapa? Saya Josephine dok. Josephine. Oke, tunggu ya Josephine. Kita Yusnita dulu. Yusnita Salsabila. Iya dok. Nomor Nomornya 162 dok. 162. Oke, lanjut. Mangga Yusnita, silahkan. Ya baik dok. Baik, di sini saya akan melakukan pewarnaan tahan asam. Yang pertama yang akan saya lakukan itu memeriksa dari alat dan reagennya. Yang pertama ada glass slide, lalu ada sputum sampel yang ada pada di dalam wadah sputum, lalu ada kertas haring, lalu ada pensil untuk penanda atau pensil kaca atau marker. Lalu di sini tidak menggunakan us lagi, namun menggunakan bagian tumpu yang dipipihkan dari tusuk sate. Lalu ada cetakan, lalu setelah itu ada zat warna yang terdiri dari karbofusin dan metilen biru. Lalu setelah itu ada larutan dekolorisasi, yaitu ada asam alkohol, HCl3+, dan plus alkohol 95%. Lalu setelah itu ada tusuk gigi yang digunakan untuk blacksmith, atau juga menggunakan tusuk sate yang tajam. Lalu untuk dekontaminasi sputum menggunakan alkohol 70%. Ada larutan spiritus, lalu juga ada kapas alkohol dan juga sarung tangan. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama saya akan menyiapkan glass slide dan membersihkannya dengan kapas alkohol, lalu panaskan langsung di atas api untuk membersihkan glass slide dari wax atau mat. Setelah itu memberikan tanda menggunakan cetakan pada glass slide, ukurannya 2 x 3 cm bentuk oval dengan menggunakan pensil atau penanda atau mengikuti cetakan. Setelah itu membuka tutup wadah dan menaruh tutup wadah terbalik, lalu memilih sampel yang paling kental, dan apabila ada darahnya, ambillah yang ada darahnya, kemudian tutup kembali wadah. Setelah itu letakkan sampel sputum di bagian tengah gelas slide yang sudah diberi tanda. Lalu sampel dahak yang telah diteteskan menggunakan tusuk sate yang sudah pipih pada gelas slide disebarkan dengan tusuk gigi atau tusuk sate yang runcing secara vertikal, horizontal, dan putar atau coiling prosedur selama 4 kali. Lalu setelah itu apabila telah merata, buang tusuk gigi atau tusuk sate, lalu larutkan di cairan disinfektan. Setelah itu didiamkan, lalu tunggu sediaan tersebut kering di udara. Pada saat setelah kering, lakukan fiksasi dengan memanaskan di atas api sebanyak 3-4 kali. Sediaan ini akan melekat pada gelas slide dan nantinya semua bakteri akan mati, lalu sediaan siap diwarnai. Untuk setelah itu akan melakukan peletakan sediaan di atas rak pewarnaan. Yang pertama, letakkan karbofusin sampai menutupi gelas slide, lalu memanaskan selama 5 menit di bagian bawah gelas slide menggunakan stick dan dibungkus kapas. Dan juga nanti dimasukkan spiritus. Namun apabila tampak asap, diberhentikan dulu, baru nanti dipanaskan kembali dan juga jangan sampai mendidih. Lalu setelah itu tunggu sampai dingin, lalu buang zat warna dan cuci dengan air mengalir. Yang kedua ada dekolorisasi dengan asam alkohol, yang ini digunakan sampai tidak terlihat warna merah dari sediaan yang telah dibuat. Lalu sebelumnya dicuci dulu dengan air, lalu setelah itu zat warna banding yaitu metilen blue dituangkan di atas daerah sediaan yang tadi sebelumnya. Lalu ditunggu selama 1 menit, setelah itu dibuang zat warna dan cuci kembali dengan air mengalir sampai dengan warnanya hilang. Lalu keringkan di ruangan terbuka, setelah itu ditekan-tekan, setelah kering, sediaan siap diamati dengan mikroskop. Gitu dok. Ya, jadi tidak dilap ya. Setelah itu dikeringkan di suhu udara terbuka saja. Ya. Oke. Baik, Yusnita, kita lanjut ke Josephine. Silakan Josephine. Saya tulis dulu namanya, Josephine Hector Pan. Ya, silakan.
Nomornya berapa? 130, 110, 190, berapa? 9, Dok. 19. 179. 79. Oke, silakan. Baik, saya izin mulai ya, Dok. Ya, silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur acid phase staining. Pertama-tama mulai dari alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama ada glass slide untuk membuat sediaan. Kemudian ada sampel sputum yang dimasukkan pada kontainer sputum. Kemudian ada pensil penanda. Kemudian ada cetakan berukuran 2 x 3 cm berbentuk oval. Kemudian ada zat pewarna yaitu carbol fusion dan juga methylene blue. Kemudian ada asam alkohol sebagai larutan dekolorisasi yang tersusun atas HCl 3% dan alkohol 95%. Kemudian ada wooden stick dengan satu ujung yang tajam dan satu ujung berbentuk seperti brush. Kemudian ada spiritus dan juga kapas alkohol untuk membersihkan glass slide dari kotoran dan juga lemak. Pertama-tama saya akan memastikan untuk melakukan proteksi diri, yaitu dengan cara mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan serta masker. Kemudian untuk hal yang pertama dilakukan untuk membuat sediaan, yang pertama adalah menyiapkan glass slide, di mana sebelumnya glass slide telah dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan kapas alkohol 95% atau dipanaskan secara langsung di atas api 2-3 kali. Tujuannya adalah untuk membersihkan glass slide dari lemak, karena apabila ada minyak atau lemak, maka spesimen itu tidak bisa menempel dengan sempurna dan pewarnaannya tidak bisa menghasilkan hasil yang baik atau maksimal. Kemudian yang selanjutnya saya akan membuat tanda pada glass slide dengan menggunakan cetakan yang sudah terstandarisasi sebelumnya dengan pensil penanda. Untuk menandakannya itu dilakukan berlawanan arah dengan peletakan spesimen yaitu sputum. Jadi apabila gambarnya diletakkan di bagian bawah, maka sputumnya diletakkan di bagian atas. Selanjutnya saya akan mengambil sputum dari kontainer sputum dengan cara pertama-tama dibuka tutupnya, kemudian diambil sampel sputumnya, kemudian untuk tutup dari kontainernya diletakkan secara terbalik sehingga apabila ada sputum yang tersisa di tutupnya itu tidak menyebar kemana-mana. Kemudian untuk mengambil sampel sputumnya digunakan wooden stick di bagian ujung yang seperti brush. Untuk pemilihan dari sampel sputumnya ini dipilih yang paling kental. Dan apabila pada sampelnya ada yang terdapat darah, maka sampel yang diambil adalah sampel sputum yang terdapat darah tersebut. Kemudian kontainer sputumnya ditutup kembali dengan rapat untuk menghindari penyebaran. Kemudian sampel sputum tersebut diletakkan di bagian tengah dari glass slide yang telah ditandai sebelumnya oleh pensil penanda. Kemudian apabila sampelnya sudah terletak di glass slide, maka diratakan dengan menggunakan wooden stick, yaitu dengan sisi ujung yang tajam. Untuk penyebarannya ini dilakukan secara vertikal dan horizontal, lalu disebarkan ke 4 kuadran dengan cara diputar, yaitu metode coiling. Hal tersebut dilakukan hingga sampel sputum tersebar pada seluruh daerah yang sebelumnya sudah ditandai oleh pensil penanda. Kemudian wooden stick yang digunakan untuk pengambilan sputum dibuang. Setelah itu, preparat sediaan yang sudah ada sampel sputumnya dibiarkan hingga kering di suhu ruangan. Kemudian setelah kering akan dilakukan fiksasi. Untuk melakukan fiksasi ini, yang pertama akan dilakukan adalah melewatkan bagian bawah objek glassnya di atas api sebanyak 3-4 kali. Tujuannya adalah supaya spesimennya itu menempel erat dan bakterinya mati karena panas. Akan tetapi untuk proses fiksasi ini tidak boleh dilakukan terlalu lama untuk pemanasannya karena bisa merubah bentuk morfologis dari bakteri dan hasil pemeriksaannya nanti tidak terbaca secara maksimal. Kemudian setelah dilakukan fiksasi, maka sediaan tersebut siap untuk diwarnai. Kemudian untuk teknik pewarnaannya, spesimen tadi, slide-nya diletakkan di atas rak pewarna. Kemudian diberikan warna karbol fusin hingga memenuhi seluruh bagian glass slide. Kemudian dipanaskan selama 5 menit di bagian bawah dari glass slide. Cara pemanasannya adalah menggunakan stick yang dibungkus dengan kapas, kemudian dimasukkan ke spiritus dan diletakkan di api. Untuk pemanasannya itu dipanaskan dari bagian bawah dari glass slide,
Akan tetapi tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Apabila preparatnya sudah terlihat mengeluarkan asap, maka apinya dijauhkan dan jangan dibiarkan sampai mendidih. Tujuannya adalah karena dalam teknik pewarnaan ini pemanasannya dilakukan untuk memasukkan zat warna karena bakteri tahan asam ini memiliki dinding yang berlemak. Jadi dipanaskan hingga wax-nya larut dan warnanya ini bisa masuk dalam bakteri. Setelah itu, setelah diwarnai, ditunggu dingin hingga kurang lebih 1 menit, kemudian dibuang zat warnanya dan dicuci menggunakan air mengalir. Setelah itu dilakukan dekolorisasi dengan asam alkohol dengan cara preparatnya dimasukkan ke dalam larutan asam alkohol sehingga tidak ada lagi warna merah yang mengalir dari preparat sediaan. Kemudian dibilas dengan air mengalir untuk menghentikan dekolorisasi. Setelah itu, preparat diletakkan kembali di rak pewarnaan dan diberikan zat warna pembanding yaitu methylene blue. Kemudian ditunggu selama kurang lebih 1 menit dan zat warnanya dibuang dan dicuci kembali menggunakan air mengalir. Setelah itu, preparat sediaan dikeringkan di suhu ruang dan setelah kering, preparat sudah siap untuk diamati di bawah mikroskop. Baik, sekian dok. Oke, terima kasih Josephine. Sangat bagus, cakep. Oke, sekarang siapa? Terakhir ya? Haikal. Dok. Iya, terakhir dok. Terakhir Haikal. Oke, sebentar ya, saya tulis dulu. Muhammad siapa? Muhammad Husain Haikal. Haikal. Ya. Mana kini Haikal? M 130 110 190. Nomornya 99 dok. 099. 099. Iya dok. Oke. Ya silakan Haikal. Oke dok. Oke, jadi yang pertama-tama saya akan melakukan persiapan alat dan bahan. Yang pertama ada glass slide untuk melakukan untuk membuat sediaannya. Yang kedua ada sputum yang ditempatkan di wadah sputum yang ditutup rapat. Lalu ada pensil penanda, lalu ada cetakan oval ukuran 2x3. Selanjutnya ada stick kayu bersih. Dan juga saya akan menyiapkan zat pewarna yaitu karbol fusin dan metilen biru. Lalu untuk dekolorisasinya saya akan menyiapkan oksid alkohol yang berupa HCl 3% dan alkohol 95%. Lalu ada juga larutan spiritus yang akan saya siapkan. Juga ada kapas alkohol dan hand glove. Oke, untuk tahapannya pertama-tama saya akan mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand glove dan juga menggunakan hand glove. Setelah itu, saya akan menyiapkan gelas slide-nya, dibersihkan dengan kapas alkohol atau bisa juga dibakar di atas spiritus. Selanjutnya, saya akan membuat pola dengan menggunakan cetakan yang sudah disiapkan tadi berbentuk oval ukuran 2x3 di bagian bawah dari gelas slide yang saya gunakan. Lalu selanjutnya saya akan mengambil sputum kontainer. Saya buka dan diletakkan tutupnya ke arah atas. Lalu saya ambil sputumnya dengan ujung stik kayu bersih yang berbentuk seperti brush atau sikat. Terus saya akan mengambil sputum yang paling kental. Jika ada yang ada darahnya, saya akan ambil. Lalu setelah itu saya akan menaruh di bagian tengah dari lingkaran yang sudah saya buat tadi. Nah, setelah itu saya sebarkan dengan bagian stick yang tajam, stick kayu yang tajam secara vertikal dan horizontal sehingga membentuk 4 kuadran. Dari 4 kuadran itu akan saya lakukan coiling method, diputar-putar gitu dengan ujung stick yang tajam tadi sampai 4 kuadrannya terisi penuh.
Lalu setelah itu saya keringkan di suhu ruangan. Setelah kering, akan saya lakukan fiksasi di atas api sebanyak 3-4 kali agar spesimen menempel dan bakterinya mati. Lalu setelah itu saya fiksasi, saya akan meletakkan glass slide di atas rak pewarnaan. Pertama-tama di dalam pewarnaan saya akan melakukan pewarnaan pertama dengan karbonfusin yang berwarna merah. Lalu akan saya panaskan glass slide-nya untuk melarutkan dinding wax yang ada pada bakteri tahan asam selama 5 menit secara intermittent, jadi tidak terus-menerus. Ketika sudah ada asap gitu harus dijauhkan. Nah, itu agar karbonfusin bisa bersatu dengan lemak atau dinding wax bakteri yang dimiliki oleh bakteri tahan asam. Setelah itu, setelah 5 menit saya melakukan pembakaran, saya lakukan ditunggu hingga dingin dan dibilas dengan air. Lalu ketika sudah dibilas dengan air, saya akan melakukan dekolorisasi untuk menghilangkan warna dari glass slide dengan larutan dekolorisasi tadi, yaitu asetit alkohol berupa alkohol 95% dan HCl 3%. Setelah saya lakukan dekolorisasi, saya akan menambahkan warna kedua, yaitu methylene blue sebagai counter stain untuk saat memeriksa nanti, dan itu dilakukan selama 1 menit. Lalu setelah itu saya cuci dengan air dan dikeringkan di suhu ruangan, dan ketika sudah kering saya periksa di bawah mikroskop. Seperti itu, Dok. Ya, lengkap. Terima kasih. Jadi semua sudah paham ya cara melakukan prosedur pewarnaan Ziel-Nielsen pada preparat sputum dari pasien tuberkulosis. Ya, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup pertemuan kita? Bila tidak belum terpikir atau apa, boleh nge-WA saya untuk menanyakan beberapa hal yang memang kalian belum paham. Ya. Ini minggu terakhir ya, sebelum kalian ujian, atau masih ada pertemuan lagi minggu depan? Minggu terakhir, Dok. Minggu terakhir ya, oke. Jadi selamat belajar. Ujiannya kapan ya? Awal Juni ya? Tanggal 31, Dok. 31 ya, 31 sudah mulai ada MBA ya, kalau nggak salah. Betul, Dok. Oke. Selamat mengikuti ujian. Semoga sukses, lancar ujiannya, mendapat nilai yang terbaik ya. Oke, sebelum kita tutup, barangkali kita tutup dengan doa. Barangkali Asep, silahkan kita pimpin doa. Oke. Mari teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita menutup pertemuan pada semester ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan hasil yang telah kita kumpulkan, pembelajaran yang setelah kita pelajari selama semester, mudah-mudahan minimal akan berguna nanti ketika ujian. Dan ujiannya semuanya mudah-mudahan diberikan nilai yang terbaik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Amin. Berdoa cukup. Ya. Terima kasih Asep, terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga lancar ujiannya ya.